Ketika dia berangkat dari rumah, perjalanan yang ditempuh adalah yaltamisu fi ilman, digunakan untuk memperdalam atau mengkaji ilmu. Ilmu apa? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ilmu yang berhubungan dengan dinul Islam atau agama Islam. Sahalallahu, maka Allah akan berikan jalan kemudahan baginya, thariqon ilal jannah, yaitu jalan menuju surga. Memang jamaah rahimakumullah, ilmu ini dalam agama Islam sesuatu yang sangat mendasar, fundamental, di mana ini menjadi tolok ukur di dalam setiap amalia atau ibadah kita. Ibadah amalia kita bisa diterima atau tidak, ini tergantung dari pemahaman kita di dalam memahami cara-cara ibadah tersebut. Sebagaimana juga sering disampaikan di dalam kitab Nadoman. Nadoman itu semacam syair yang ditulis insyaallah oleh Syekh Az-Zarmuzi kalau nggak salah dalam kitab Matan Zubat. Di mana di sana ada sebuah bait, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun wala tuqbalun. Wa kullu man, siapa saja tuh, setiap siapa saja, bi ghairi ilmin, dia itu tidak punya ilmu, ya'malu, kemudian dia melakukan ibadah atau beramal, maka amalan tersebut potensi untuk ditolak itu besar sekali. Ya'malu mardudatun, akan tertolak, kemudian wala tuqbalun, dan tidak akan diterima. Oleh karena itu, qaul ulama betapa sangat memperhatikan masalah ilmu, di mana ilmu ini harus diletakkan di depan sebelum kita itu beramal. Jadi al ilmu qoblal amali. Ilmu itu harus dilakukan di depan sebelum kita melakukan amalan-amalan. Jadi jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau kajian malam hari ini, insya Allah ini mudah-mudahan menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk bisa masuk surganya Allah. Amin. Jadi rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah ini saya dapat chatting atau di WA oleh ketua takmir masjid kita ini, Aba Mukhlisin ini, di mana beliau menanyakan tentang masalah apakah ada petunjuk atau semacam fatwa dari MUI terkait dengan pelaksanaan Ramadan di tahun ini. Maksudnya Ramadan yang akan datang ini. Insya Allah kita akan bertemu Ramadan lagi, kalau nggak salah kurang 2 bulan ya, insya Allah itu. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi di bulan Ramadan tahun ini, insya Allah itu. Kalau Ramadan tahun yang lalu, hampir semuanya itu, hampir 95% lah, masjid di Jawa Timur itu tidak ada yang melaksanakan tarawih itu, hampir itu. Kecuali masjid-masjid di kampung-kampung atau di pelosok-pelosok desa itu, di Jawa Timur. Mungkin juga seluruh daerah lain mungkin juga hampir sama itu. Karena ketika itu memang ada semacam peraturan yang sangat ketat yang disebut dengan PSBB, kalau nggak salah PSBB, atau sekarang menjadi peraturan apa, PMKM itu. PMKM sekarang itu. Jangankan sholat tarawih, sholat Jumat pun banyak masjid yang tidak melaksanakan, apalagi sholat tarawih itu. Maka insya Allah tahun ini jamaah rahimakumullah, karena sejalan waktu dengan berjalannya waktu, ketika peraturan-peraturan juga akan dilonggarkan, dibolehkan untuk melaksanakan sholat jamaah dan sholat Jumat, sholat 5 waktu juga dibolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tentu saja di sini kalau kita bicara tentang masalah sholat tarawih, maka di sini tentu saja kita harus merujuk pada fatwa Majelis Ulama, insya Allah nomor 14, nanti akan saya bacakan itu. Walaupun fatwa ini tidak mengatur secara khusus tentang masalah pelaksanaan sholat tarawih, tapi include ada di sana, disebutkan tentang masalah tarawih itu. Untuk itu jamaah rahimakumullah, supaya fatwa ini dijadikan rujukan atau pedoman bagi takmir atau pengurus masjid atau panitia, di sini istilahnya apa, panitia PHBI, untuk menyusun program Ramadan 1 bulan penuh lah, atau mungkin sekaligus disusun sampai bulan apa namanya, menyambut dengan Idul Adha. Saya pikir bisa merujuk pada fatwa tersebut. Baiklah jamaah rahimakumullah,
Untuk lebih jelasnya akan saya bacakan bunyi fatwanya. Majelis Ulama menetapkan fatwa, nomor fatwanya saya bacakan. Nomor fatwanya adalah nomor 14 tahun 2020. Perialnya atau tentangnya, tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Dan sampai sekarang memang wabah itu masih belum redah itu. Bahkan beberapa bulan terakhir ini memang orang kok terpapar virus corona ini kelihatannya semakin tinggi angkanya. Baiklah jamaah rahimakumullah, bunyi fatwanya seperti ini. Majelis Ulama menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan COVID-19 adalah coronavirus disease, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Kedua, ketentuan hukum. Satu, setiap orang wajib melakukan ikhtiar atau usaha menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit. Karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama itu. Ad-daruriyah khamsah atau masailul khamsah itu. Di antaranya adalah hibduddin, juga ada hibdun nafs. Jadi menjaga, memelihara agama, menjaga jiwa kita. Asas 5 itu ya, di antaranya juga hibdul mal, menjaga mal, harta kita. Ini bagian daripada syariat Islam. Juga ada hibdun nafs, menjaga jiwa kita. Juga ada hibdun nasal, menjaga asal keturunan kita atau nasab kita itu. Yang terakhir, azas yang kelima, insya Allah hibdul akal. Akal kita memang harus dijaga. Itulah azas-azas di dalam syariat Islam itu. Dua, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Bisa isolasi di tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah atau bisa isolasi mandiri. Baginya sholat Jumat dapat diganti dengan sholat duhur. Karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti sholat ya, jamaah 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih ini, dan sholat id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan takbir akbar. Ini awal fatwanya seperti itu bunyinya itu. 3, orang yang sehat dan belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat duhur di tempat kediamannya atau di rumahnya, serta meninggalkan sholat jamaah 5 waktu,
sholat rawatib, sholat taraweh, sholat id di masjid atau di tempat umum lainnya. Ini kalau potensi penularannya tinggi sekali. Yang B, dalam hal ia berada di suatu kawasan, ya potensi penularannya rendah. Berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa. Dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. Seperti tidak kontak fisik langsung, dalam kurung bersalaman, berpelukan, cium tangan. Ini kan budaya-budaya di antara budaya kita yang melekat di masyarakat Islam Indonesia itu. Membawa sajadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun atau hand sanitizer. 4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat duhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19. Seperti jamaah sholat 5 waktu, sholat rawatib, sholat taraweh, sholat id di masjid atau di tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis-majelis taklim. 5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah sholat 5 waktu atau sholat rawatib, sholat taraweh. Jadi insya Allah kita mengacu pada fatwa ini. Karena sekarang ini bisa dianggap sudah terkendali, insya Allah begitu ya. Nanti bisa panjenengan fatwa ini jadikan pedoman itu. Saya ulangi lagi ya. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah sholat 5 waktu atau sholat rawatib, sholat taraweh, dan sholat id di masjid atau di tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap, ini sekali lagi catatannya, dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan, dan umat Islam wajib mentaatinya itu. 7. Pengurusan jenazah atau tajhiz al-janaiz yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani, harus dilakukan sesuai dengan protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan garis miring atau menyebabkan kerugian publik, seperti misalnya memborong dan atau menimbun bahan-bahan kebutuhan pokok, serta misalnya masker, kalau dulu kan memang masker langka itu, dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19
hukumnya adalah haram. 9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir. Kalau bisa juga membaca kunut nazilah di setiap sholat fardu. Memperbanyak sholawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan mara bahaya atau dof'ul bala, khususnya dari wabah COVID-19. Jadi itulah, kemudian saya bacalah terkait rekomendasi. Yang ketiga, rekomendasi. 1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia, kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergensi yang lainnya. Ini kadang-kadang diabaikan oleh pemerintah, kadang-kadang. 2. Umat Islam wajib mendukung dan mentaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang-orang yang terpapar COVID-19 agar penyebaran virus tersebut dapat tercegah atau dicegah. 3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam mensikapi orang yang suspek atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat, serta tidak memperlakukan secara buruk. Keempat, penutup ya. 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2020 Miladiah. Nah, demikian jamaah rahimakumullah bunyi fatwa, dan fatwa ini tentu juga diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau dasar-dasar hukum dari berbagai macam dalil-dalil yang ada itu. Contohnya seperti ini jamaah rahimakumullah. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 156. Kemudian juga ada lagi surat At-Taghabun ayat 11. Kemudian surah At-Taubah ayat 51. Kemudian Al-Hadid ayat 22 dan 23. Kalau saya baca semuanya nanti Isya sampai nggak selesai nanti. Saya singkat saja. Kemudian dilanjutkan surat Al-Anfal ayat 25. Kemudian kembali pada surah Al-Baqarah 195. Kemudian Taghabun 16 ya. Al-Baqarah lagi 185. Kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya artinya saja Rasulullah pernah bersabda ya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah atau daerah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah kamu tinggalkan tempat itu. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Ada lagi juga hadis yang terjemahan artinya sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat di negeri Sam saat terjadi wabah di wilayah Sam tersebut. Kemudian pada perjalanan
sampai pada daerah Zagreb. Saat itu Umar mendapatkan kabar adanya wabah di wilayah Syam tersebut. Sahabat Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar bin Khattab selaku khalifah, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ada lagi hadis yang panjang sekali jamaah rahimakumullah yang pada intinya juga merujuk pada kejadian saat Umar bin Khattab mengadakan kunjungan ke negeri Syam itu. Di daerah Zagreb dia dipapak oleh pembesar atau gubernur yang ada di negeri Syam ketika itu. Ditemui di sana bahwa di negeri Syam terjadi wabah taun. Kemudian Umar berdiskusi dengan beberapa tokoh-tokoh sahabat dari kalangan muhajirin. Dari kalangan muhajirin mengatakan sebagian besar mengatakan kita terus saja itu. Soal nanti di sana kita kena atau terpapar taun, ya sudah itu nama takdir Allah. Tapi kalau kita tidak kena virus taun atau terpapar virus taun, ya sudah itu namanya juga takdir Allah. Tapi sebagian juga ada yang mengatakan kita kembali saja itu. Kembali lagi ke tempat atau ke tempat di semula atau di Madinah itu. Umar belum puas juga ingin mendapatkan masukan-masukan dari sahabat lain. Dipanggillah tokoh-tokoh dari kalangan, kalau yang pertama tadi dari kalangan orang-orang muhajirin. Tentu saja orang-orang yang Islamnya tulen-tulen lah, Islam yang lama-lama itu. Sekarang Umar memanggil tokoh-tokoh dari sahabat-sahabat Ansor. Hampir juga terjadi seperti itu jamaah rahimakumullah. Akhirnya terjadi perdebatan tersebut, kemudian muncullah salah seorang sahabat yang menyampaikan berita itu. Kalau seperti ini saya pernah dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti beritanya tersebut disampaikan, jika di suatu daerah terjadi wabah, maka jangan kamu masuk ke daerah tersebut, atau taun ya, terjadi di suatu daerah, kamu jangan masuk ke daerah tersebut. Dan apabila di daerah tersebut ada yang kena wabah taun, maka yang ada di daerah tersebut tidak boleh keluar. Kemudian diputuskan ketika itu Umar, mari kita kembali lagi, nggak jadi meneruskan perjalanan menuju Syam itu. Nah di saat itulah ada sahabat yang ngotot sekali ketika itu. Ya Amirul Mukminin, apakah kita akan lari dengan takdirnya Allah itu? Kata Umar, iya itu. Kita lari dari takdir Allah untuk menuju takdirnya Allah. Itulah jawaban Khalifah Umar. Jadi kita lari dari takdirnya Allah untuk menuju juga takdirnya Allah. Singkatnya begitu jamaah rahimakumullah. Jadi kalau andai kata kita berikhtiar, istilahnya itu nggak sembrono lah. Nggak sembrono ya. Orang Jawa mengatakan nggak menganggap seperti ini, pokoknya orang-orang apa namanya sembrono betul itu. Orang-orang sembrono itu kan orang-orang yang istilahnya itu fatalisme itu. Semuanya diukur dengan takdir-takdir saja. Memang kita yakin takdir. Umar itu apa kurang yakin masalah takdir. Tidak ada yang meragukan sahabat Khalifah Umar tidak yakin masalah takdir. Ketika mendapatkan timpalan tersebut, bantahan tersebut, Umar mengatakan, iya, kita lari dari takdir Allah untuk menuju takdirnya Allah. Itu namanya ikhtiar, jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita menjalankan protokol kesehatan, itu bagian daripada ikhtiar kita untuk juga kembali pada takdirnya Allah. Jika kalau kita sudah ikhtiar jamaah rahimakumullah ya dengan baik, ya tidak lebay lah itu, berlebih-lebihan itu ya, sampai nggak keluar rumah sekali ya, nggak pernah keluar rumah itu kan lebay itu. Ya kita sholat ke masjid dengan kondisi melaksanakan protokol kesehatan, dilala jamaah rahimakumullah kena terpapar virus, itu namanya sudah takdir. Nah, begitulah maksudnya hadis tersebut. Baik jamaah rahimakumullah. Juga ada hadis lain itu. Rasulullah juga pernah bersabda, janganlah
kamu campurkan hewan onta yang sakit ke dalam onta yang sehat. Apakah Rasulullah tidak yakin masalah takdir ini? Ini kan sebuah ikhtiar jamaah rahimakumullah. Yang doirnya secara hukum lahirianya yang sakit itu sudah terpapar itu. Tapi yang sehat jangan dibawa ke sana itu. Dicampur baur itu jangan. Onta yang sehat dicampur dengan yang sakit. Ini kan ikhtiar Rasulullah itu. Jadi menghindari terpaparnya hewan yang sehat karena di sana ada hewan yang sudah terjangkit atau terpapar wabah itu. Kemudian juga ini hadisnya sahih riwayat Muslim, ada lagi jamaah rahimakumullah Rasulullah bersabda, tidak ada penyakit menular, tiaro, burung hantu dan sofar yang dianggap mbak kesialan dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. Nah ini. Apakah Rasulullah tidak yakin masalah takdir? Yakin jamaah rahimakumullah, tapi ini ikhtiar. Artinya kalau sudah terpapar di sana misalnya daerahnya sudah terpapar, jangan sampai kamu masuk ke daerah tersebut. Kemudian juga ada lagi hadis, wabatoun adalah suatu ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang sangat menyakitkan yang ditimpakan kepada orang-orang di antara hambanya itu. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabatoun, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya. Jika taun telah terjadi pada suatu daerah dan kalian di sana, maka janganlah sekali-kali kalian keluar darinya itu. Ini semuanya sahih hadisnya Muslim itu. Kemudian ada lagi juga hadis, amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Ketentuan di antara amal terbaik adalah menyingkirkan hal-hal yang membahayakan dari jalan. Dan kutemukan di antara amal keburukannya adalah dahak di masjid yang telah dibersihkan. Apa mana jamaah rahimakumullah, umat Islam jangan sampai membuat hal-hal yang buruk di tempat umum gitu. Termasuk juga misalnya membuat kemudorotan kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah, ada lagi hadis disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, apa saja yang aku larang untuk kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi. Dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak-banyak bertanya dan menyalahi para nabi-nabi mereka. Artinya mereka senengani takon, tapi gak mau ngelakoni, maksudnya begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada lagi juga hadis yang lain juga masih banyak ini, semuanya ini. Dan juga merujuk pada kaidah-kaidah fikih di antaranya ad-doror, la doror wala diror ya. Tidak boleh orang Islam membahayakan diri sendiri dan tidak boleh orang Islam membahayakan orang lain. Kemudian ada lagi kaidah darul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih. Menolak yang merusak mafasid, yang menghancurkan didahulukan daripada kita mencari yang baik-baik atau mencari kemaslahatan. Kemudian al-masaqatu talibu taisir. Kesulitan-kesulitan atau merepotkan itu harusnya segera dihilangkan. Cari yang mudah itu. Kemudian ad-daru yuzalu, kemudaratan harus ditolak. Dan seterusnya masih banyak lagi itu. Kemudian juga pertimbangan-pertimbangan lain merujuk juga pada qaul ulama. Banyak sekali di sini pendapat ulama yang pada intinya itulah sebagai dasar pengambilan dari fatwa tersebut. Saya pikir itulah yang bisa saya berikan dalam kesempatan malam hari ini, ceramah terkait dengan masalah materi fikih kekinian atau kontemporer. Topik pembahasannya yaitu terkait dengan masalah ibadah di musim pandemi, dan insya Allah kita masih dalam kondisi pandemi sekarang ini. Tapi mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, semakin hari insya Allah nanti mudah-mudahan menjelang Ramadan COVID-19 ini insya Allah semakin reda, terutama di kota Surabaya ini. Begitu. Monggo kalau ada yang mau diskusi, tanya jawab, monggo silakan. Monggo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, minta. Nggih. Nggih. Minta tolong saya diambilkan gambar jaringannya. Iya, kalau bisa-bisanya. Nggih. Yang kami tanyakan karena dari PSBB sedangkan fatwa MUI yang dua-duanya adalah masih mengacu pada kata Nggih. tentunya berjalannya waktu selama kurang lebih setahun dan ada suatu perubahan. Nah, perubahan itu adalah juga situasi kondisi masyarakat atau Makasih. Nggih. kami juga merujuk kepada MUI Nggih. dari Majelis Ulama. Dan itu yang mungkin ada suatu perubahan. Karena ada istilah sekarang itu kan penafsiran yang berbeda, di mana ada pembatasan untuk berkumpulnya masyarakat. Nah, ada istilah kerumunan. Kerumunan ya. Kalau istilah kerumunan ini kami menafsirkan kerumunan itu kan yang tidak ada gunanya. Sedang kami samakan dengan kita itu kan bukan berkerumun, tapi berjamaah. Berjamaah kan beda. Nah, ini kadang-kadang kan saya khawatir bahwa kita berjamaah itu dalamnya berkerumun, dan sifatnya liar. Nah, ini yang saya tanyakan. Karena itu menyangkut nanti ke berjamaah, harus diatur, berdasarkan protokol kesehatan. Tidak ada itu yang tidak lakukan. Namun kita disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lingkungan sini. Itulah yang menjadi pertanyaan. Jika tidak ada suatu penafsiran yang sekarang berbau macam-macam gitu. Itu produk kondisi sehingga di dalam suatu tidak seperti sholat lima waktu, mungkin waktunya terbatas, sehingga saya nanti tidak sampaikan dengan keterangan itu sholat tarawih mungkin bukan waktu antara habis isya ada ceramahnya dan ada sholatnya, tentunya akan bukan waktu. Dalam waktu itu waktu itu selesai itu ya bertebar, mungkin menjaga jaraknya itu setelah berkerumun. Insya Allah kalau kami bukan berjamaah tadi, kalau kita memang kita tujuannya adalah beribadah kepada Allah, ya tentunya ya kami yakin Allah melindungi. Insya Allah. Nggih. Itulah Baik. Nggih. Penafsiran antara kerumun dan ibadah ini Nggih. supaya ya kami minta ya fatwa dari MUI untuk menegaskan bahwa konotasi arti dari kerumun dan ibadah kumpulnya ibadah itu tidak sama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak ya, terima kasih. Memang begini, penjenengan betul tadi menerjemahkan kerumun itu memang menjadi debatable di kalangan kebijakan-kebijakan pemerintah itu, sehingga dibuat peraturan khusus. Misalnya kalau tempat ibadah bagaimana, awalnya dulu kan 30% itu kalau nggak salah begitu ya, sekarang sudah meningkat menjadi apa 50%. Jadi maksudnya jangan sampai terjadi misalnya masjid tadi itu di full sampai 100%. Kalau tempat ibadah digunakan secara full, itulah yang disebut dalam bahasa kerumunan seperti itu Pak. Maka dibuatlah kebijakan-kebijakan khusus. Kalau ibadah bagaimana? Khusus tempat ibadah kalau nggak salah sekarang itu berkembang peraturan daerah Surabaya kalau nggak salah itu hanya 50% dibolehkan begitu. Nah, nanti kalau menjenengan menyusun jadwal taraweh, kalau misalnya di sini jamaahnya memang beludak itu bisa dibuat sip-sip aja Pak. Gelombang-gelombang aja. Insya Allah tidak mengurangi arti itu. Sehingga jamaah semuanya tadi itu memang niatnya juga bisa oleh masjid bisa ditampung, tidak mengurangi niat baiknya untuk sholat di masjid ya. Tapi diatur dengan cara gelombang itu.
Atau mungkin juga bisa disiasati, bisa terserah dengan ada kebijakan-kebijakan khusus, monggo silakan. Yang penting jangan sampai nyun sewu masjid diisi full itu, Pak. Jangan itu. Itu potensinya memang termasuk juga nyalai peraturan tersebut itu. Jadi insya Allah begitu, saya ingat peraturan Surabaya, kota Surabaya ini, yang dibuat oleh Satgas Covid Surabaya, maka untuk tempat-tempat khusus ibadah hanya dibatasi kalau nggak salah itu 50% Pak digunakan begitu. Masih boleh, tidak ada larangan Surabaya, insya Allah begitu. Ya, kalau di sini misalnya terawihnya penuh, monggo diatur lah, diatur bagaimana. Jadi dibuat gelombang. Mungkin sorenya sekian jamaah, nanti mungkin bisa sampai 3 gelombang itu. Atau mungkin juga bisa gelombang yang keempat, mungkin yang sampai sholatnya menjadi malam itu, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Begitu Bapaknya, jadi panjenengan nanti bisa mengatur lah, nanti mungkin jamaahnya kan sudah bisa terbaca sih. Berapa sih di sini yang sholat tarawihnya, full apa tidak itu. Nah, kalau Jumat kan memang beda itu, Jumat kan hanya terbatas sekali itu. Waktunya juga tidak lama itu. Sholatnya cuma 2 rakaat, hanya ceramahnya nggak sampai 1 jam itu. Kalau Jumat itu singkat itu. Saya pikir kalau Jumat insya Allah tidak ada masalah kalau misalnya masjid ini penuh dengan sholat Jumat. Tetapi sekali lagi jamaah rahimakumullah, tetaplah kita perhatikan kalau bisa dibuat jarak, monggo jarak. Tetapi kalau tidak bisa, sekali lagi habis sholat tentunya harus mencari tempat masing-masing supaya tidak berkerumun yang lama, maksudnya begitu. Jadi sekali lagi tafsir masalah kerumun ini beragam sekali itu. Ya panjenengan tadi bisa kalau sholat jamaah tidak kerumun, kalau menurut keamanan itu sama saja itu. Orang ngumpul juga kerumun semuanya, kerumpulnya di mana-mana semua kerumun, namanya kerumun begitu. Itu tafsir yang bermacam-macam. Sampai kemarin saya dengar dari cerita teman yang di KUA Pakal sana, rapat tentang masalah kebijakan intern di sana. Memang anjuran dari Kapolseknya memang tidak masuk akal itu. Sampai-sampai ada misalnya calon kemanten disuruh periksa swab, katanya begitu. Maka oleh pihak Puskesmas sama KUA ya dibantah, mana dasar hukumnya itu. Kalau ada dasar hukumnya kami melaksanakan itu. Kan merepotkan orang itu. Mau mantenan apa disuap. Tapi yang lain yang datang apa nggak disuap. Ini menjadi persoalan itu. Akhirnya tidak tahu kemarin itu bagaimana itu kesimpulannya katanya. Jadi ini peraturan-peraturan yang berlebihan membuat orang repot itu jangan itu. Ya. Kebijakan yang tidak diatur secara tertulis, jangan dibuat macam-macam. Kalau misalnya di sini ada kebijakan setempat, polisi sini mungkin ikut kerembangan di sini, membuat aturan-aturan jangan sholat tarawih, ya tentu kita harus sampaikan itu. Karena kebijakan Pemkot nggak sampai melarang, insya Allah begitu. Bahkan kalau merujuk pada fatwa ini nggak dilarang. Apalagi kita sudah dibolehkan beberapa waktu yang lalu untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Ngapain sholat tarawih kok dilarang itu? Nah begitu, okay? Tapi sekali lagi monggo diatur lah bagaimana nanti. Kalau misalnya full di sini, misalnya sholat tarawihnya, ya diatur. Itu pun kalau full barangkali nggak sampai 1 bulan penuh barangkali itu. Paling-paling ya mungkin cuma 1 minggu full. Habis itu semuanya kan, nah jadi begitu biasa itu. Ya, jadi begitu dulu yang bisa saya jawab karena sudah isak, okay? Demikian jamaah rahimakumullah. Sekali lagi mudah-mudahan ini jadikan pedoman lah. Panjenengan nanti jangan khawatir, dibuatlah jadwal susunan tarawih sebagaimana mestinya, tetapi sekali lagi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Siapkan ya cuci tangan, hand sanitizer, kemudian bagaimana lah caranya tadi supaya jamaah itu paling tidak sembrono atau nggak sampai misalnya ada yang nggak sampai pakai masker ya. Tolong panitia atau PHBI menyiapkan masker paling tidak itu. Sehingga yang ke masjid itu pakai masker semuanya itu. Nanti kalau penyelesaiannya nggak dipakai masker, panjenengan misalnya panitianya nggak menyediakan masker, panjenengan bisa disalahkan itu. Takmirnya bisa disalahkan itu. Terutama masker, yang penting masker itu. Entah nanti di dalam dipakai apa tidak, wallahu a'lam jadi itu. Begitu nggih. Nanti misalnya sholat mau diginikan ya terserah monggo. Itu masalah khilafiyah, masalah fikih jadi itu. Monggo silakan saja. Tapi tetap maskernya harus menjadi perhatian. Demikian jamaah rahimakumullah apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit bisa menambah ilmu dan pencerahan bagi kita. Dan apabila ada kekhilafan, kekeliruan dalam saya menyampaikan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.